mereka jarang main starter bareng gitu kan. Nah, begitu dibarengin, kagok gitu kan. Kagok dan nggak ada pemain yang bisa menguasai bola, yang ngasih umpan progresif, ngatur permainan kayak Tom Haye. Itu. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, langsung aja ya. China against Indonesia, 2-1 skornya. Kita kalah. Dan langsung aja kita masuk ke share screen, karena di video kali ini gue mau ngebedah taktik Sintayong. So, baca taktik episode kali ini kita bedah gaya permainan dan strategi Sintayong di laga melawan China. Karena ada perbedaan nih di babak pertama sama babak kedua. Oke? Dan nanti ada video lain lagi ngebahas lebih ke review match ya. Oke? Jadi gue mau ngebahas soal baca taktik dulu. Kita langsung aja masuk ke share screen ya. Let's go! Oke, ini line up untuk babak pertama yang gue namanya cuma timnas kita ya, karena gue nggak hafal nama pemain Cina. Ya, jadi untuk di babak pertama ini Sintayong nurunin line up yang lagi-lagi memberikan memberikan kejutan, di mana Shane Patinama dimainkan sebagai starter, di wingback Calvin Verdong mundur jadi back kiri, back tengah sisi kiri, kemudian Asnawi main di sini di sisi kanan karena ada isu bahwa Sandy Walsh nggak fit ya. Kemudian Witan juga main dari babak pertama. Ini agak sedikit mirip sama prediksi gue ya, tapi oke lah. Witan main di sini. Oke. Ini untuk babak pertama. Nah, di babak pertama ini sebenarnya mereka mencoba untuk mendekatkan diri satu sama lain ya. Tempo permainannya cepet banget ya. Jadi tempo permainan itu cepet banget, dan bola tuh ya ada beberapa kali operan taktuk terus switch ke sisi, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Kayak gitu ya. Jadi misalkan Shane ada di sini, Ragnar biasa ya, Ragnar dia ngelebar, Rafael di tengah ya, dan pemain Cina tuh lebih main low block menurut gua ya. Jadi dia nyisain strikernya aja di depan ya, sama untuk bersiap serangan balik, karena mereka membiarkan Indonesia untuk menguasai bola. Oke? Nah, sampai di sini gaya permainannya ya kurang lebih kayak gitu. Mencoba untuk menguasai di lini tengah, tapi karena selalu dipressing sama pemain Cina ya, jadi emang agak susah sih ya, karena kalau misalkan dipressing keras kayak gitu, misalkan nih dua dipressing gini ya kan, balik ke sini, nanti si pemain Cina yang pasti ngejar kan ya, dibalikin lagi ke sini, terus karena ini mungkin lebih coba untuk bertahan. Nah, ini yang biasanya di kiri ini agak lowong nih, ya kan? Agak lowong, dikasih lah bolanya ke kiri. Ya, pokoknya permainannya kayak begitu. Banyak permainan yang switch play ya. Jadi banyak switch play dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, oke? Jadi untuk sistem permainannya kembali lagi pragmatis ya. Sintayong tuh mainnya pragmatis. Jadi simpel aja, tapi peluangnya nggak banyak. Ada sih peluang ya dari Calvin Verdong lewat shootingannya dari luar kotak penalti, tapi tidak berjalan dengan baik ya. Jadi memang di sini kelihatan banget lini tengahnya ini agak kagok karena nggak ada Tom Haye ya kan. Kita dibiarkan untuk menguasai bola, tapi nggak ada pemain yang biasanya jago untuk menguasai bola di Indonesia, itu adalah Tom Haye. Begitu. Kemudian untuk 3 back ini ya, ini kelihatan mereka kayak baru main pertama kali gitu loh. Jadi chemistry-nya tuh belum dapet ya. Karena biasa Jet Ises kan tuh mainnya sama Rizky Ridho sama Justin Hubner kan. Nah, ini dia main sama Messi Hilgers sama Calvin Verdong. Terjadilah tuh gol pertama. Jadi gol pertama kayak gini, ya kan. Gol pertama itu ada jarak yang cukup jauh antara Messi Hilgers sama si Ises ya kan. Jadi ini ceritanya nomor 9 ya, si Nunes KW itu. Oke. Jadi ceritanya tuh si Messi Hilgers ini kan, dia tugasnya kan ngawasin pemain ini kan ya kalau masuk. Nah, sebenarnya Jet Ises udah agak maju. Kenapa? Karena ada pemain lawan yang ada di sini kan, dijaga nama dia, ya kan, takutnya dia nusuk. Mana bola? Ini bola. Oke. Ini pemain Cina bawa bola, ya kan. Ini pemain Cina bawa bola. Nah,
Ternyata dia masih berdiri di belakang Jay Itzes nih, si nomor 9 itu, 9-nya Cina ya, si Nunes KW itu. Dan Hilgers telat nutup pergerakannya, sehingga dikasihlah ke sini. Ini untuk gol kedua ya. Gue nggak mau bahas gol pertama, karena gol pertama murni kesalahan Shane Patinama. Oke? Jadi, udah one-on-one begini sama kiper, Mads Hilgers udah gak bisa nutup. Jadi si pemain nomor 9 itu, dia lolos dari jebakan offside dan ya, bola nggak bisa ditahan sama Martin Pas. Ini kan kalau udah one-on-one ini kan kayak ya udah hoki-hokian aja gimana Martin Pas nebak arah bola gitu kan. Kalau ke kiri ya ke kiri, kanan gitu kan. Ya udah gol lah gitu kan. Ya oke. Ini gol kedua. Karena gue nggak mau bahas gol pertama. Gol pertama itu karena memang benar-benar kesalahan Shane Patinama dalam kalkulasiin ya. Jadi dia pikir bola tuh bakal keluar, tapi masih terlalu jauh sama garis luar goal kick yang itu. Jadi si Shane itu salah kalkulasi lah itu ya. Salah kalkulasi, akhirnya gol. Sedangkan untuk gol kedua ini lebih ke kesalahan taktis ya. Jadi kesalahan taktis karena Mads Hilgers pikir ya, si nomor 9-nya China itu dia dalam posisi offside, tapi ternyata Jay Itzes-nya agak mundur ke belakang, sehingga dia ini masih berdiri di belakang Jay Itzes dan akhirnya bisa nyambut umpan dan gol. Oke? Ini untuk babak pertama. Permainannya itu benar-benar kayak nggak ada koordinasi dan juga nggak ada chemistry lah antar pemain ini. Karena terlalu banyak pemain-pemain baru, bukan baru ya, tapi kayak mereka jarang main starter bareng gitu kan. Nah, begitu dibarengin, kagok gitu kan, dan nggak ada pemain yang bisa menguasai bola, yang ngasih umpan progresif, ngatur permainan kayak Tom Haye. Itu benar-benar murni keputusannya si Sintayong. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Nah, babak kedua itu babak kedua itu ada beberapa pergantian. Oke, nah di babak kedua Marcelino masuk, Tom Haye masuk, sama Rizky Ridho juga masuk. Oke, jadi Nathan jadi wingback kiri, di tengah ada Ivar Jenner, di kanan tetap Asnawi, back tengah sisi kanan tuh Rizky Ridho, dan di depan ada Marcelino. Marcelino tuh ya permainannya jadi kayak di belakang Ragnar sama Rafael ya. Dia free roll gitu. Dia bisa di kanan, dia bisa di kiri gitu kan. Intinya Marcelino ini dia lebih supporting dua pemain inilah ya, menggantikan peran Witan. Nah, di babak kedua itu kelihatan dia mau main kayak macam Leverkusen gitu loh si Indonesia. Jadi skemanya tuh kalau nggak salah ini 1, 2, 3, 4, 5 nggak gini sih. Nih gini nih. Nah, lupa gua. Nah, gini. Jadi itu kayak 5 di belakang, 5 di depan. Oke? 5 di belakang, 5 di depan. Nah, tapi bukan sejajar begini ya. Jadi dia agak kayak gini nih ya. Karena Tom Haye kan dia lebih ngatur kan. Cuma yang jelas di belakang ini Ivar, Nathan, Calvin, Jay, Rizky, sama Asnawi ya, mereka membentuk koordinasi gitu loh. Cuma masalahnya di sini adalah kadang-kadang jarak antar pemainnya itu agak jauh gitu loh. Jadi kembali lagi banyak switch play ya. Banyak switch play. Ini kenapa kiper ada di sini ya? Bentar. Nah, banyak switch play ya, dari kanan ke kiri ke kanan. Sebenarnya nggak apa-apa sih switch play, tapi masalahnya adalah saat Calvin, misalkan dari kiri, Calvin ngasih ke kanan ke Asnawi, ini dia ngontrolnya tuh lama banget gitu. Sehingga pemain Cina tuh bisa langsung nge-press. Di sini pemain Cina benar-benar main low block ya. Dia main parkir bis, hampir nggak ada peluang sama sekali. Benar-benar main bertahan banget itu, benar-benar parkir bis, dan ya biasa gitu. Kalau lawan-lawannya timnas Indonesia tuh senangannya guling-guling di lapangan ya. Jadi ya begitulah ya. Oke, jadi ya kurang lebih mainnya tuh kayak 5 di belakang, 5 di depan, tapi Tom Haye itu lebih ke belakangnya gitu. Jadi kayak tetap aja Ragnar yang di depan, Tom Haye di belakangnya. Dan Ragnar tuh lebih sering nyisir ke sisi kiri, Rafael ada di tengah coba untuk cari ruang, Marcelino yang ke kanan ya. Jadi ya dia akan koordinasi sama si Asnawi ya untuk ngoper bola. Tapi kembali lagi di sini sistem permainan kayak begini ya hanya berjalan kalau pemainnya main bagus gitu kan. Alhasil karena nggak berjalan ya kan, terutama di bagian kanan nih si Asnawi ternyata mainnya jelek loh.
ya. Akhirnya Asnawi ini diganti, ya kan. Asnawi itu diganti sama Arhan, ya. Diganti sama Arhan di kanan, kemudian Ivar itu diganti sama Malik, ya. Sama Malik. Oke, jadilah seperti ini nih. Ya ini benar-benar oportunis banget ya jatuhnya. Nah, nih bener-bener kayak ya udah semua ke depan gitu, semua ke depan ya, semua ke depan. Mungkin Nathan yang masih agak coba untuk menjaga di belakangnya, dan J sama Rizky juga naik banget ke atas. Oke. Nah, untuk golnya itu kan karena dari Kemelut ya, jadi nggak ada yang bisa dibahas dari gol gitu kan. Cuma paling nggak saat Arhan sama siapa Malik masuk, ada perubahan ya, terutama Arhan dari lemparan-lemparan ke dalamnya. Kayak begitu, tapi tetap aja Arhan harus melebar, dan dia kayaknya nggak cocok main di wingback kanan gitu kan. Dia lebih cocok main di wingback kiri, karena berapa kali dia mencoba untuk muter begini loh, supaya bisa ngasih umpan ke sini kan. Ya kan, sedangkan jadi kalau kayak gitu kan dia nggak bisa drive ke dalam, nggak bisa sprint lari, ataupun nggak bisa melebar, karena dia nggak bagus nendang pakai kaki kanan. Akhirnya dia selalu coba untuk kontrol bola pakai kaki kirinya dia, karena memang Arhan penendang kaki kiri. Jadi seperti itu ya untuk sistem permainannya seperti ini, ya kan. Jangan lihat statistik, karena statistik kita tuh terlihat bagus, tapi tidak dengan hasilnya dan aplikasinya di atas lapangan. Oke. Ya kurang lebih begini ya untuk gaya permainan timnas Indonesia. Sedangkan Cina ini total bertahan ya. Jadi memang mereka tuh bertahan ya udah gitu, main parkir bis aja gitu. Nggak ada pilihan lain bagi mereka selain parkir bis dan guling-guling untuk ngulur-ngulur waktu, ya kan. Ya kurang lebih kayak begini untuk gaya permainan kita ya. Jadi timnas Indonesia main dengan 5 di belakang, 5 di depan, tapi 5 di depannya itu Tom Haya itu nggak benar-benar sejajar sama pemain depannya gitu kan. Dia masih agak kayak tadi gitu kan, masih agak depan-depannya. Di belakangnya inilah 4 pemain depan itulah sama si Nathan di belakang untuk mendukung. Seperti itu ya kan. Untuk bacot taktik kali ini seperti ini aja ya, karena gue mau ngebahas soal lebih ke sisi teknis dari permainan dan juga keputusan-keputusan. Karena sebenarnya kalah ini tuh bukan karena kalah karena kalah tactical, tapi tactical itu bukan karena sistem ya. Sistem itu sebenarnya oke gitu kan, cuma pemilihan pemainnya gitu. Tapi kita bahas di video selanjutnya aja. Jadi gue akhiri dulu untuk bacot taktik kali ini. Silakan buat lo yang mau berkomentar atau menghujat, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo yang ada di grup WhatsApp, grup Telegram, grup Line, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya untuk dapetin video-video terbaru gue. Jangan lupa untuk masuk ke page IDN Times-nya gue. Linknya ada di deskripsi. Ada lebih dari 1000 artikel yang udah gue tulis mengenai berbagai macam soal sepak bola. Oke? Jadi kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Darmantio. Ciao, ciao.